Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rotendao. Bersama saya Dedi Urias Georgeseme dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain dan rekan-rekan saya Marlina Vero dari SMA Negeri 1 Pantai Baru. Cornelisa Adelmia Petrusina Gonggoek dari SMA Negeri 1 Rotatenga. Ferni Foni Adolfindon dari UPTD SMP Negeri 1 Lobalain. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik, bagaimana kabar Ibu? Baik juga. Ya baik Pak Dedi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kita berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini, di mana pada coaching ini ada yang berperan sebagai coach dan coachee antara Bapak dan Ibu Marlina nanti. Nah, saya akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sendiri. Nah, yang berikut, jangan lupa prinsip disesuaikan sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, pertanyaan yang pertama, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini? Baik Ibu, kompetensi yang saya akan kembangkan ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya baik. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi bagian mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam coaching nanti? Baik, terima kasih Ibu. Yang saya ingin kembangkan ada 2, yaitu poin kedua dan ketiga. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, oke. Nah, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi indikator bagaimana coach saya dapat menemukan solusinya. Iya, baik. Demikian dulu Pak Dedi pra-observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching bersama Ibu Marlina sebagai coachee dan Bapak sebagai coach. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Marlina. Apa kabar? Baik, kabar Ibu sendiri bagaimana? Baik juga Pak. Puji Tuhan. Bapak ada waktu sebentar? Ada 20 menit ke depan saya ada. Baik. Saya di sini punya permasalahan sedikit Pak. Ya, masalah apa tuh? Jadi masalahnya di sini yang saya amati di sekolah saya, ada beberapa teman guru yang menggunakan media pembelajaran yang hanya ceramah saja. Nah, dari ceramah ini siswa kurang aktif. Nah, dari ceramah kan saya lihat siswa kurang aktif. Nah, dengan bagaimana caranya supaya guru-guru saya juga atau teman-teman saya bisa menggunakan media lebih menarik lagi, ada siswa yang lebih aktif lagi. Perlu saya garis bawahi bahwa siswa kurang aktif karena lewat media pembelajaran yang monoton ya. Jadi itu yang Ibu ingin ingin capai lewat hal ini. Terus pertanyaan saya kepada Ibu, apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Nah, yang ingin saya capai dari coaching kali ini, bagaimana kalau guru saya ini bisa menggunakan media yang lebih menarik lagi agar siswa juga aktif begitu. Oh ya, berarti ini solusi yang baik yang Ibu sampaikan, sangat bagus sekali dan saya apresiasi. Super ya Ibu ya. Yang berikut, dari strategi yang ada
kira-kira pihak mana saja atau siapa saja yang membantu Ibu dalam pengembangan? Baik, jadi yang membantu saya di sini ada, mungkin saya meminta tolong kepada teman-teman saya yang bisa juga dalam membuat media yang menarik seperti bermain game atau PowerPoint atau video pembelajaran, atau juga saya minta tolong kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop. Oh ya, berarti perlu saya garis bawahi bahwa stakeholder yang ada di sekolah Ibu berdayakannya itu sangat baik, solusi yang sangat baik. Dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik, jadi yang saya ingin simpulkan di sini artinya saya ingin guru-guru atau teman-teman sejawat saya juga memberikan media yang lebih menarik lagi dengan melakukan video pembelajaran, PT atau game, Pak. Oh ya, berarti hal-hal itu sangat positif ya Bu ya. Video pembelajaran, games, PPT atau Canva dan lain sebagainya itu Ibu terapkan demi kemajuan pendidikan, itu solusi yang sangat baik. Terima kasih Ibu untuk solusi yang sangat baik. Saya harap tetap dikembangkan ya demi kemajuan pendidikan. Ada lagi Kak Ibu? Untuk sekarang tidak ada. Iya ya. Oke baik, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dalam sesi percakapan yang lain ya. Terima kasih. Baik Pak Dedi, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Pak Dedi bersama Ibu Marlina. Tapi sebelum menutup observasi dalam proses coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Dedi bersama Ibu Marlina. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, terima kasih Ibu. Untuk hal-hal apa saja yang saya lakukan adalah saya lakukan menggunakan alur tirta dengan baik, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, sebagai observer pada saat coaching tadi, saya sudah melihat dengan baik, saya sudah mengamati dengan baik, di mana Pak proses coaching tadi menggunakan alur tirta, yaitu Pak Dedi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee, dan di mana coachee sendiri menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak. Nah, proses coaching ini sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu di mana yang pertama kemitraan, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan pada coaching yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara saya lebih memahami proses tirta secara baik agar saya kedepannya lebih baik dalam melakukan coaching untuk kelanjutan atau selanjutnya. Baik, semoga proses coaching kedepannya lebih baik, dan sebelum melakukan coaching kita sebagai coach harus mengerti dengan proses coaching ini hal-hal apa yang harus kita pahami dengan menggunakan proses atau alur tirta. Dan pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Marlina. Selamat pagi Pak. Sehat? Sehat. Pak sendiri bagaimana? Tentunya sehat, terima kasih. Baik,
Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama, kita berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus yang kedua, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot dari coachnya atau Ibu sendiri. Jangan lupa sesuaikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Jadi yang saya ingin kembangkan dalam kompetensi coaching ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih. Yang kedua, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Baik, jadi yang ingin saya secara spesifik untuk diobservasi, yang pertama mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, jadi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu menemukan coach saya menemukan solusinya. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan bagi Ibu untuk melakukan coaching. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu Ibu, nanti kita lanjutkan setelah observasi. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Oke, baik Ibu, apakah Ibu ada waktu? Ya. Saya mau berkonsultasi sedikit. Baik, untuk sekarang saya ada waktu. Oke, baik. Saya bantu. Ya, baik Ibu. Masalah saya melihat bahwa di sekolah itu banyak teman guru mengajar hanya dengan metode ceramah atau menyuruh anak-anak pergi ke perpustakaan dan membuka halaman sekian dan mencatatnya saja. Jadi anak-anak saya lihat bahwa mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Dan menurut Ibu, dalam pembelajaran itu kan tidak menarik Ibu. Nah, solusinya bagaimana agar siswa lebih aktif lagi dan teman-teman guru juga menemukan metode yang lebih baik lagi? Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa solusinya, berarti saya berpikir bahwa solusi yang saya ambil itu adalah yang pertama sosialisasi tentang media pembelajaran yang lain dan juga workshop untuk guru. Nah, menurut saya itu sudah sangat benar, sudah sangat baik. Tinggal bagaimana caranya Ibu kembangkan di sekolah Ibu agar lebih baik lagi dan memajukan pendidikan di sekolah Ibu ya. Nah, komitmen apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin komitmen dalam diri saya adalah saya ingin guru-guru atau teman sejawat kita juga bisa mengajar dengan metode pembelajaran lainnya, tidak saja mengambil buku atau menggunakan metode ceramah, tetapi mereka juga bisa menggunakan media internet dan lain sebagainya. Ya, menurut saya itu sudah sangat bagus. Untuk memajukan pendidikan ke depan, maka kita harus menggunakan media yang lebih menarik lagi untuk anak-anak ke depannya. Nah, itu saja. Atau ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Saya juga ingin anak-anak selalu aktif dalam pembelajaran, sehingga saya ingin mengadakan sosialisasi seperti yang tadi saya katakan itu atau workshop, sehingga guru dan murid juga aktif. Itu sudah sangat bagus. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan untuk saya hari ini. Selamat pagi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, ya kembali kita bertemu lagi ya. Sehat? Sehat. Ya. Baik, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Siap kan Bu? Siap. Ya. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching?
Baik, jadi yang pada saat saya lakukan yaitu menggunakan alur tirta, di mana mengajukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach, menceritakan permasalahan atau menemukan solusinya. Baik, sangat baik ya. Sebagai observer, saya sebagai observer pada saat coaching tadi, dari pengamatan saya, ibu sudah melakukan dengan baik, menggunakan alur tirta secara baik, memberi pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga menemukan solusi dengan baik. Coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching kemitraan dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Itu hal-hal penting yang telah dilakukan oleh seorang coach kepada coaching. Pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi apa lagi yang ibu ingin kembangkan pada coaching yang ibu lakukan tadi? Baik, jadi yang ingin saya kembangkan di sini cara lebih memahami proses tirta agar saya lebih baik dalam melakukan coach selanjutnya. Baik, terima kasih banyak ibu. Lewat observer, sangat apresiasi dengan hal-hal yang telah ibu lakukan. Semoga kedepannya proses coach kedepannya akan lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan harapan pendidikan. Oke, sekali lagi apresiasi dan terima kasih. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini Bu? Selamat pagi, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik, puji Tuhan. Baik, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama, kita berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dalam coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga sesuaikan prinsip coaching, di antaranya ada 3 hal, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, jadi pertanyaan pertama dari saya itu adalah 1. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu, jadi yang tadi dikatakan itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Maksudnya begitu ya Bu. Yang kedua, kompetensi bagian mana yang Ibu ingin secara spesifik kembangkan atau observasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dalam observasi ini yaitu mendengar aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Yang ketiga, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching kali ini yaitu di mana coachee dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Ibu, jadi coachee dapat menemukan solusinya atas masalah yang dihadapi. Oke, terima kasih Ibu. Demikian dulu perjumpaan kita kali ini dalam pra observasi. Silakan Ibu melakukan yang terbaik dalam coaching dengan coachee. Oke, Terima Bu. kasih. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar? Kabar baik Pak. Bagaimana keadaan Pak hari ini? Keadaan baik-baik saja Bu. Ibu, apa Ibu ada waktu Pak? Ya, untuk 20 menit ke depan saya ada waktu kosong. Bagaimana Pak? Syukurlah, saya mengharapkan itu. Jadi gini Ibu, saya ada masalah yang perlu saya diskusikan dengan Ibu terkait
proses pembelajaran di sekolah saya. Jadi masalahnya ini Bu, banyak teman-teman di sekolah itu yang mengajar masih pakai cara-cara tradisional yang dulu, hanya dengan metode ceramah. Jadi itu yang saya rasa itu masalah, sehingga saya mau berdiskusi Ibu untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oh, jadi masalah yang Pak hadapi saat ini di mana masih banyak guru yang masih menggunakan pembelajaran yang dulu, di mana pembelajaran yang berpihak pada guru, yang monoton lah, metode ceramah. Jadi di mana masalahnya masih banyak guru yang belum variatif lah dalam pembelajaran, begitu ya Pak? Ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang nanti Pak dapatkan? Ya, saya ingin dapatkan adalah bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi yang ingin Pak dapatkan di sini semacam perubahan ya. Iya. Perubahan terhadap rekan guru yang masih melakukan pembelajaran yang bersifat ceramah, yang monoton, yang dimana membuat masalah siswa ini kurang aktif, kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan di sini? Baik, terima kasih Bu. Yang saya ingin adalah perubahan pada karakter guru maupun siswa. Bagaimana guru itu harus menggunakan metode pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga anak-anak bisa tertarik, dan metode-metode lama itu dihilangkan, seperti itu. Oh, jadi perubahan yang Bapak inginkan di sini di mana guru tersebut melakukan metode atau model pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid juga berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, berarti pembelajaran yang Pak lakukan ini adalah pembelajaran yang ideal, seperti itu yang diinginkan. Nah, kalau begitu menurut Pak, kira-kira dalam level pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru yang sekarang ini dia berada pada level berapa? Kalau level 1 sampai 10 kira-kira dia berada pada level berapa? Ya, anak-anak sekarang masih level 1 sampai 5. Sampai 1 sampai 5 berarti maksudnya gurunya yang berada pada level 5 di mana pembelajaran yang mereka lakukan masih seperti dulu, tidak menggunakan sarana prasarana yang ada, media-media yang ada, sehingga Bapak sampaikan bahwa pembelajaran ini masih ada pada level 5. Nah, kira-kira yang idealnya itu menurut Bapak itu guru itu berada pada level berapa yang Bapak inginkan seperti itu? Saya ingin anak-anak itu belajar itu berpihak pada murid, jadi bukan pada gurunya, sehingga apapun levelnya itu ada pada posisi anak-anak, dan bisa pemahaman itu mereka bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi begini, menurut Bapak semuanya itu tergantung pada gurunya. Nah, dalam seperti yang saya juga pertanyaan tadi, di level berapa dari tadi kan 5, yang kira-kira idealnya Bapak itu guru itu berada pada level keberapa? Ya, dari dia apakah dia naik atau dia ke 10 sampai 10 lah seperti idealnya. Idealnya itu saya mau itu sampai 10. Jadi supaya tubuh tercapai. Oh iya. Berarti dari sampai level 10 itu berarti Bapak inginkan supaya semua guru itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan metode atau mode pembelajaran, sarana prasarana yang ada digunakan seperti ada LCD, ya kan, menggunakan PowerPoint yang ada, kemudian kondisi di sekolah untuk anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah,
saat ini kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan terhadap guru-guru itu? Baik, jadi yang ingin saya lakukan adalah saya akan melakukan sosialisasi terhadap pihak sekolah maupun IHT, in-house training, sehingga pembelajaran yang bersifat ceramah itu kita menghilangkan dengan cara-cara memberikan pemahaman terhadap mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi, berpihak pada murid, dan menggunakan IT pembelajaran. Nah, di situ saya akan lakukan IT itu memberikan pemahaman mereka tentang penggunaan IT dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa paham dan berkreasi dalam memberikan materi kepada siswa, seperti itu. Baik Pak, jadi yang nyaman yang Bapak lakukan ini dengan cara sosialisasi dengan terhadap guru-guru yang ada, kemudian IHT, workshop ya seperti itu skala yang besar. Kira-kira yang menurut Pak nyamannya yang sederhananya itu seperti apa supaya bisa dapat terjawab langsung? Yang lebih nyaman itu adalah saya pendampingan secara mendampingi mereka dengan memberikan pemahaman, selain pemahaman bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada murid, dan bagaimana cara penggunaan PowerPoint, Canva, dan penggunaan Infocus di dalam kelas itu, bagaimana pengaturan settingannya. Saya lakukan itu saya ingin lakukan pendampingan secara pribadi. Iya. Jadi yang Bapak lakukan di sini yaitu pendampingan individu, dalam hal ini mentoring ya, pendampingan individu dengan mentoring, kemudian sosialisasi dan IHT yang tadi Bapak lakukan. Nah, kira-kira siapa yang dapat mendukung atau membantu Bapak dalam ketercapaian yang Bapak inginkan ini? Baik, yang mendukung saya di sekolah itu adalah kepala sekolah, pengawas bina di sekolah, terus rekan-rekan yang memiliki pemahaman yang sama dengan saya, maupun ada yang lebih yang masih muda-muda memiliki kompetensi dalam IT, itu yang saya rasa mereka mendukung untuk kita lakukan itu demi terciptanya presentasi yang tadi pembelajaran saya inginkan, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Nah, berarti yang Bapak lakukan di sini ya saling kolaboratif saling kolaboratif untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan bersama demi kemajuan sekolah yang ada, kemajuan sekolah yang ada ya. Nah, dari percakapan ini kira-kira kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari sini, dari pembicaraan dari awal ya? Baik, kesimpulan terkait komunikasi dan percakapan saya bersama dengan Ibu adalah saya menemukan solusi kiat-kiat atau strategi pembelajaran sehingga masalah saya ini bisa terselesaikan, dan saya bersyukur lewat diskusi ini sudah saya dapatkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Pak sudah menemukan kembali solusi yang dimana Pak ingin mencapai tujuan yang ada dengan sosialisasi, dengan IHT dan pendampingan individu dan mentoring yang ada. Baik, percakapan kita hari ini sampai di sini, dan semoga kedepannya lagi masih ada percakapan lanjutan. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang. Oke, baik Ibu, selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang juga Ibu. Saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Sehat. Oke, kita lanjut saja ya Bu. Oke, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching? Iya, baik. Dalam proses coaching kali ini saya berperan sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coachee. Nah, dalam coaching ini kami menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab atau komitmen. Nah, sehingga dari alur tirta yang kami gunakan ini dapat menggali coaching untuk menceritakan masalah-masalah dan juga dapat menemukan solusinya. Oke, baik Ibu, jadi dalam coaching Ibu menggunakan alur tirta. Iya. Dan alur tirta itu ada 4 ya. Iya. Yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu, sebagai observer
pada saat coaching tadi Ibu sudah melakukan dengan baik menggunakan alur tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menjawab dengan baik, bisa menanggapi dengan baik, bisa menemukan solusi dengan baik. Coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang berikutnya proses presentasi, berikutnya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, yang kedua adalah kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan pada saat coaching dilakukan tadi? Ya, proses yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini di mana cara lebih memahami alur tirta itu agar saya lebih baik ke depannya ketika melakukan proses coaching nanti. Oke, jadi kedepannya Ibu berharap lebih baik dalam coaching lagi Iya. menggunakan alur tirta. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Baik Bu. Yang pertama, kita berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot? Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau mengamati pertanyaan dari coach. Baik. Baik, jadi jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, ada pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan. Apa potensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik, jadi ada 3 potensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari kompetensi itu, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi? Yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 itu ya, 2 kompetensi yang Ya, spesifik 2. itu yang indikator bagian mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini. Jadi saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi ya. Baik, jadi demikian dulu Ibu proses pra-observasi ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach yang ingin Ibu sampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Puji Tuhan, bagaimana kabar Ibu? Saya baik juga, terima kasih. Baik Bu, apakah Ibu ada waktu? Ya, tentu saya ada waktu. Ya, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Baik. Begini Bu, saya punya masalah di mana di sekolah yang saya amati ada beberapa rekan guru yang masih melakukan pembelajaran, dalam proses pembelajarannya masih konvensional, di mana hanya berpihak pada guru dan metodenya metode ceramah. Baik, jadi masalahnya adalah metode ceramah yang digunakan oleh teman lain dalam hal proses pembelajaran. Mungkin ada solusi yang ingin dicapai. Baik Bu, nah yang ingin saya capai di sini, di mana rekan-rekan guru itu bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif, misalnya dengan menggunakan metode, dengan menggunakan model pembelajaran yang ada, dengan sarana prasarana yang ada seperti LCD, itu kan bisa digunakan. Tapi rekan-rekan guru ini masih dengan menggunakan metode yang lama itu. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin ada strategi lain lagi yang selain Ibu sebutkan
Nah, dari strategi yang saya akan lakukan di sini, di mana saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang masih menggunakan metode-metode yang dulu itu seperti ceramah. Di situ saya ingin memberikan semacam pendampingan individu, mentoring, ya seperti itu. Oke, solusi dari Ibu itu yang disebutkan itu sudah bagus sekali. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dalam proses coaching ini? Baik, dalam proses coaching ini yang saya dapatkan dalam terkait dengan masalah yang saya hadapi ini, di mana saya dapatkan dengan melakukan mentoring dan juga pendampingan individu terhadap rekan-rekan guru yang masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang konvensional. Oke, baik Ibu, terima kasih. Solusi yang sangat bagus. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan baik ya. Berdasarkan sejarah. Iya, terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu yang tadi sudah Ibu lakukan observasi. Jadi yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching? Ya, dalam coaching kami menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya. Jadi dari sebagai observer pada saat coaching tadi Ibu sudah sangat melakukannya dengan baik. Nah, menggunakan alur Tirta, memberikan pertanyaan kepada coach, solusi untuk menemukan solusi yang dengan baik ya. Nah, dari coaching yang dilakukan dengan prinsip coaching, yang pertama dengan kemitraan, yang kedua proses presentasi, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan aktif. Nah, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan pada coaching untuk Ibu lakukan berikutnya? Saya ingin melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi di coaching berikutnya atau selanjutnya. Oke, baik. Sudah sangat baik ke depannya, mudah-mudahan lebih baik lagi untuk dikembangkan berikutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang.